Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semua pada agenda yang insya Allah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu agenda rutinan kita semua, yaitu kajian fikih ibadah. Kedua, salawat berangkaikan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua semoga termasuk dalam golongan-golongan orang yang mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Amin ya Allahumma amin. Baik Bapak Ibu semuanya, gimana kabarnya? Insya Allah ini mungkin belum join semua ya. Insya Allah nanti kita nunggu yang lain dan kemudian izin reminder Bapak Ibu semuanya bahwasanya agenda kita pada malam hari ini adalah agenda kajian. Maka kita harus luruskan niat kita semua, teruskan hati kita semata-mata untuk beribadah kepada Allah, semata-mata untuk menuntut ilmu syar'i yang dimana belajar ilmu syar'i adalah kewajiban kita bagi kaum muslimin. Kemudian eh, tanpa berpanjang kata, siapkan penanya, kemudian catatannya. Insya Allah kita akan menyimak pembahasan dari Ustadz Yusuf Sin. Untuk tempat dan waktu dipersilakan Ustadz. Syukran jazilan. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Menurutku khairin insyaallah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya muallim Ibrahim wa Musa alimna, wa ya mufahhim Sulaiman fahimna. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna al-'amala bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan rahmat karunia, taufik. Alhamdulillah, hari ini di malam yang berbahagia, di malam Jumat, kita dapat melanjutkan salah satu dari berbagai kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, yakni talabul ilmi. Haitsu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib atas setiap muslim. Terlebih adalah ilmu agama, ilmu yang memastikan kita bisa menjalankan berbagai kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, materi kita di kesempatan kali ini pasal tentang syarat-syarat wajib Jumat. Namun kita kan kemarin sudah bahas tentang qashar dan juga bahas tentang jamaah. Sekedar mereview materi kita sebelumnya, ya, eh, terkait tentang sholat qashar. Ya, qashar hanya bisa dilakukan saat safar. Penyebabnya satu, yakni safar. Ya, karena memang ini secara jelas disebutkan dalam hadis, bahkan dalam ayat, ya, dalam ayat Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah. Ya, surat An-Nisa ayat 101. Jika kalian darabtum, ya, maksudnya adalah safartum, kalau kalian melakukan safar,
ya. Di muka bumi ini maka tidak ada dosa bagi kalian ya untuk meringkas sholat kalau kalian takut ya akan mendapat fitnah, ujian, cobaan, ya dikriminalisasi, dikejar, diserang, dibunuh oleh orang-orang kafir. Ya, ayat ini ayatnya mujmal, ya hanya menjelaskan tentang boleh mengqashar salat satu saat safar. Yang kedua di sini ya adalah saat khauf. Nah, ini pada ayat tentang atau bahasan tentang salat khauf itu sekadar menguatkan bahwa ada kondisi di mana orang boleh meringkas sholat, salah satunya adalah saat perang. Atau para ulama, para fuqaha yang lain meluaskan bahasan ini, intinya walaupun tidak perang, kalau misalnya dalam kondisi yang sangat menakutkan, itu juga bisa khauf. Tapi yang mutafak alaih, yang disepakati adalah khaufnya itu karena perang. Ya, khaufnya itu karena perang. Seperti itu. Ya. Nah, sedangkan jamak jamak ya jamak ini bisa dilakukan setidaknya dalam tiga kondisi, yaitu saat safar dan ini tidak ada perbedaan pendapat ya dan ini mutafakun ada ini ya para jumhur ulama ya seperti Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah ya ini mereka sepakat tentang boleh menjamak sholat rubaiyah yang empat ya menjamak sholat yang rubaiyah maksudnya zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Walaupun di situ ada maghrib adalah sulasiyah, artinya yang terdiri atas 3 rakaat. Boleh, tidak ada masalah. Ya, intinya mau takdim, mau takhir, ya itu keduanya boleh. Dengan catatan, ya dalam hadis kalau misalnya perginya sebelum zuhur, ya sebelum zuhur, maka sholatnya ditakhir. Tapi kalau perginya setelah zuhur, maka sholatnya adalah takdim. Ya, jamak takdim. Ini penting ya, Bapak Ibu sekalian. Ini yang di umum kita pahami karena memang ada hadis. Nah, adapun Hanafiyah, ya, mereka secara umum tidak membolehkan menjamak sholat kecuali itu hanya khusus di Arafah dan juga Musdalifah. Ya, kecuali hanya di Arafah dan Musdalifah. Nah, sebab yang kedua, kalau tadi sebabnya safar, karena sebab safar. Yang kedua, itu adalah sebab sakit. Ini juga dikatakan jumhur ulama membolehkan tuh, ya, membolehkan untuk menjamak sholat bagi orang sakit yang dia khawatir, ya, kesulitan baginya untuk melaksanakan sholat di setiap waktunya. Nah, ini pendapat yang dikemukakan oleh mazhabnya Hanabilah, Hanbali, dan juga Syafi'iyah, dan juga Malikiyah. Ya. Dan sebab yang ketiga adalah karena hujan. Nah, ini juga jumhur fuqaha membolehkan ya, seperti Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah ya, mereka membolehkan menjamak sholat saat hujan ya, yang sangat deras atau misalnya turun salju yang ini bisa menyebabkan kesulitan gitu bagi orang untuk pergi ke masjid. Nah, itu boleh. Ya. Ada sebab yang lain, yakni adanya hajat atau uzur, ya. Ini juga adalah uh, satu sebab yang ada sebagian fuqaha bicarakan bahwa ini bisa ya, bisa menjadi sebab orang menjamak sholat. Namun ini ya tidak terlalu banyak para fuqaha. Intinya ada sebagian fuqaha yang membolehkan menjamak
sholat karena ada hajat atau uzur yang syar'i, ya, yang ini menyebabkan juga eh, kesulitan bagi orang, ya, untuk melaksanakan sholat di tepat di waktunya. Nah, mereka berdalil dengan hadis Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjamak sholatnya di Madinah, ya, padahal itu bukan dalam kondisi takut, ya, bukan karena hujan. Faqala Ibnu Abbas arada alla yuhrija ummatahu. Ibnu Abbas lalu kemudian mengomentari, dia mengatakan bahwa Nabi melakukannya itu karena tidak ingin menyulitkan umatnya, ya. Ini perkataan Hanabila, Syafi'iyah, ya. Tetapi mereka kasih syarat, ya, agar ini tidak menjadi kebiasaan aja, ya. Tidak menjadi kebiasaan. Jadi bisyartin Allah yakuna dzalika adatan ba fi halatin nadiratin la fil haraj. Ya, itu jarang-jarang saja, ya. Itu cuma dalam rangka untuk biar tidak memberatkan saja. Cuma, ya, saya punya komentar ya terhadap eh, ini, alasan ini, ya, karena ada yang di antara mereka itu yang mengutip hadis karena Nabi SAW itu menjamak sholatnya, ya, sebenarnya hadis yang ini Ibnu Abbas, ya, hadis yang cukup panjang, yang orang menduga, sebagian fuqaha menduga bahwa Nabi itu menjamak sholatnya, padahal Nabi SAW itu melaksanakan zuhur di akhir waktu dan uh, langsung masuk waktu asar. Jadi asar di awal waktu. Jadi zuhur di akhir waktu dan asar di awal waktu. Lalu kemudian orang menduga bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melaksanakan jamak, ya, fil hadar, jamak, ya, di waktu bukan safar, dalam kondisi mukim, bukan tidak ada alasan takut karena perang misalnya terjadi dalam kota, tidak, bukan juga karena hujan, ya, dan juga bukan karena sakit. Kalau sakit sebagian membolehkan, ya, bahkan sebagian jumhur ulama membolehkan sebagaimana tadi yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sekilas ya mereview bahasan kita sebelumnya terkait tentang eh, apa? Bahasan qasar, meringkas sholat dan juga menjamak sholat, ya, jam'us sholat, ya, jam'u as-sholawat bainadh dhuhri wal asar wa bainal maghribi wal isya. Nah, di kesempatan kali ini Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas tentang sholat Jumat, wajib, syarat-syarat wajib sholat Jumat. Haitsu qala al-mu'allif rahimahullah faslun wa syara'it wujubil jumu'ah. Mu'allif berkata, pasal tentang syarat-syarat wajib sholat Jumat. Berbicara tentang syarat wajib sholat Jumat, ya, ini kita berbicara tentang sebelumnya kita akan berbicara tentang hukum dulu, ya, tentang sholat Jumat, hukum sholat Jumat. Di situ dikatakan wujubi, jadi syurut wasyara itu wujubil Jumat. Jadi sholat Jumat itu wajib, ya, sholat Jumat itu wajib. Tetapi ada syarat bagi mereka yang dikatakan atau dinyatakan wajib menjalankan Jumat. Nah, ini menggunakan Al-Quran dan juga hadis, ya, bahkan ijma, sebagai ijma sahabi. Amal kitab, adapun Al-Quran, ya, faqauluhu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, surat Jumat ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian dipanggil, artinya ada azan, ya, untuk melaksanakan sholat di hari Jumat. Maksudnya adalah sholat Jumat.
maka fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Maka bersegeralah kalian memenuhi panggilan Allah, ya, ila dzikrillah maksudnya itu adalah salat, ya. Ya, segera melaksanakan salat, penuhi itu panggilan Allah untuk salat dan tinggalkan jual beli. Dan asbabun nuzul, ya, asbabun nuzul ayat ini kala itu para sahabat ketika muadzin memanggil mereka untuk sholat, mereka masih melakukan sholat di Madinah, masih melakukan jual beli di Madinah kala itu. Ya, bahkan ketika ayat ini belum turun, ya, mereka meninggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang khutbah, watarakuka qa'iman. Makanya kepanjangan ayat ini di situ akan disebutkan watarakuka qa'iman. Mereka meninggalkan engkau Muhammad, ya, sedang berdiri. Padahal berdirinya adalah yaftub, sedang melaksanakan khutbah waktu itu. Nah, turunlah ayat ini, ya, untuk menjelaskan kepada mereka tentang kewajiban sholat Jumat dan menghentikan berbagai atau seluruh aktivitas-aktivitas, ya, yang dilakukan di hari itu. Ada dua pendapat, ya, yang menjelaskan, setidaknya dua pendapat yang menjelaskan tentang uh, hukum terkait sholat Jumat ini. Yang pertama, sebagaimana kita ketahui bahwa sholat Jumat itu kan wajib bagi laki-laki, tidak wajib bagi perempuan. Ya, sehingga kemudian ayat ini dipahami oleh mereka yang pertama, ya, pertama itu hanya apa? Meninggalkan jual beli wazarul bai itu, larangan jual beli itu hanya berlaku bagi laki-laki karena mereka diperintahkan untuk sholat, sementara perempuan tidak berlaku. Ini pendapat pertama. Sehingga di hari Jumat kalau masih ada para perempuan yang melakukan jual beli tidak terlarang. Karena larangan wazarul bai, tinggalkan jual beli itu maknanya adalah, ya, eh, apa? Larangan, ya, larangan kepada subjek. Ya, maksudnya secara majas mursal, ya, maksudnya larangan kepada laki-laki yang melakukan jual beli, bukan larangan kepada jual belinya. Ya, artinya berarti kalau yang melakukan jual beli adalah perempuan berarti boleh dong. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwa, ya, larangan tersebut itu bukan hanya berlaku kepada laki-laki, ya, bukan berkaitan dengan subjek pelaku jual beli, tetapi benar-benar larangan untuk melakukan jual beli, ya, saat sholat Jumat berlangsung mutlak, wadarul bai'. Nah, ini adalah pendapat yang kedua, ya. Dan larangan ini, ya, berdasarkan korina yang ada, yufidul haram, ya, yufidu al hadar, berfaedah kepada haram kalau dilakukan, ya. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahui. Ya. Makanya di sini dikatakan fal amru bis sa'yi ila salati wa tarkil bai'i dalilu wujubis salati fi hadzal waqti ala kulli mukallaf. Ya. Di sini perintah untuk segera, ya, pergi melaksanakan sholat Jumat dan meninggalkan jual beli, ya, meninggalkan jual beli. Dan ini menjadi dalil tentang wajib sholat Jumat di waktu tersebut bagi setiap mukallaf, ya, bagi setiap mukallaf. Nah, mukallaf berarti laki dan perempuan, ya, sekalipun yang wajib itu adalah laki-laki, tidak wajib bagi perempuan, tetapi laki dan perempuan adalah mukallaf, ya, adalah mukallaf, orang yang terbawa bidang hukum. Oleh karenanya tidak ada larangan sebenarnya perempuan melaksanakan sholat Jumat. Kalau dahulu sudah biasa perempuan melaksanakan sholat Jumat, mereka tidak dilarang. Dengan ketentuan masjidnya, ya, di situ ada tempat yang dikhususkan bagi wanita tidak bercampur dengan laki-laki,
sehingga kemudian para wanita itu ya bisa sholat tanpa dilihat oleh kaum pria, ya, karena adanya tempat yang khusus bagi mereka dan tidak dilarang, ya, sah sholatnya. Kalau sudah sholat Jumat mereka tidak perlu sholat zuhur, ya, tidak perlu sholat zuhur, ya. Namun bagi mereka tidak diwajibkan, berbeda dengan laki-laki, ya, tapi mereka disebut sebagai mukallaf juga, artinya termasuk dalam khitab ayat ini, ya, termasuk juga dalam seruan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, karena berdasarkan kaidah dalam tafsir, setiap ayat yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu itu maknanya, ya, adalah kepada laki-laki maupun perempuan. Berbeda kalau khitabnya adalah untuk apa? Untuk perempuan saja, maka itu hanya perempuan, ya, tidak berlaku kepada laki-laki, ya, seperti itu. Baik, ya, dengan begitu kalau saya secara pribadi menguatkan bahwa keharaman ini mutlak, ya, meninggalkan jual beli, meninggalkan berbagai aktivitas termasuk jual beli, ya, termasuk aktivitas yang lain. Jual beli saja yang itu pada dasarnya adalah perbuatan mubah, ya, masuk dalam untuk kasbur rizki, ya, mencari rizki, diharamkan, apalagi melakukan persoalan-persoalan atau perbuatan-perbuatan mubah yang lainnya, ya, di saat orang sedang melakukan sholat, ya. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, ya, ibu-ibunya walaupun tidak wajib melakukan sholat, tetapi di hari Jumat itu jangan juga membuka warungnya, jangan juga melakukan aktivitas-aktivitas lainnya, maka dengarkan khutbah walaupun di rumah, ya, tetapi juga bisa mereka melakukan sholat, ya, saat kemudian telah masuk waktunya, tetapi lebih baik adalah meninggalkan sholat setelah kemudian orang-orang melaksanakan sholat, ya, itu lebih dekat, aqrabu ila shawab, itu lebih dekat kepada kebenaran. Nah, dalil sunnahnya apa? Apa yang diriwayatkan oleh ma rawahu Tariq bin Syihab, yang diriwayatkan oleh Tariq bin Syihab, Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ala jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslim. Dalam hadis ini, hadis Abu Daud, ya, Nabi SAW bersabda, Jumat merupakan hak wajib, ya, hakun, kebenaran wajib atas setiap muslim. Abu Hurairah dan juga Ibnu Umar annahu masami an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul ala a'wali minbarih, ya, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jum'at aw la yaftimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakunanna minal ghafirin, ya. Nah, hadis ini menjelaskan tentang, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengunci hati-hati orang-orang yang mereka kaum yang mereka meninggalkan sholat Jumat, ya, lalu kemudian mereka menjadi orang-orang yang lalai, ya, summa la yakunanna minal ghafilin, menjadi orang-orang yang lalai. Hati-hati kalau sudah lalai, ya, mereka pasti akan, ya, meninggalkan agama dan ini bahaya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, di di bahasan ini tadi kita sudah sebut, ya, bahwa dalil wajibnya itu dua. Sebenarnya ada tiga. Satu adalah ijma', ya, karena memang dipastikan ada ijma' sahabat tentang kewajiban sholat Jumat. Nah, apa saja syarat wajib sholat Jumat? Nah, ini kita langsung masuk ke syarat wajib sholat Jumat. Bentar. Ya. Wa syaraitu wujubil jum'ati sab'atu asya'a. Ada tujuh. Ada tujuh hal yang mewajibkan seseorang itu akan wajib melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama, al-Islam. Islam, Muslim. Berarti kalau bukan Muslim,
maka tidak wajib, bukan bukan tidak wajib, tidak bisa melaksanakan sholat ibadah, karena syarat melaksanakan sholat adalah muslim, termasuk ya seluruh amalia Islam, ya syaratnya adalah Islam. Kalau mereka melakukan gimana? Ya terlarang, bukan hanya tidak berpahala, iya, karena mereka melakukan amalan yang bukan karena lillahi ta'ala, ya maka tidak akan mendapatkan pahala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, "Wa qadimna ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura." Maka akan kami hadirkan amalan, setiap amalan yang mereka lakukan, ya dari amal-amal mereka, ya mereka mungkin sedekah, ya mungkin bantu orang, mereka mungkin menolong tetangganya, menolong orang yang butuh bantuan, menyelamatkan seseorang yang tenggelam, dan seterusnya. Tapi ternyata apa yang mereka lakukan itu sia-sia, waja'alnahu haba'an mansura, kami jadikan seperti ya debu yang diterbangkan, berhamburan oleh angin yang menerbangkan, yang meniup debu tersebut. Jadi itu Islam. Yang kedua, al-bulugh, ya. Balik. Balik artinya secara biologis orang yang sudah mimpi basah, ya laki dan perempuan. Dan umumnya kalau perempuan itu adalah sudah haid, ya itu adalah usia balik. Ya, balik di sini adalah balik secara biologis. Ditandai ya disebut dengan mimpi basah atau ihtilam. Yang ketiga adalah al-aklu, orang yang sadar bukan orang gila. Orang yang sadar bukan orang gila. Kalau orang gila nggak wajib sholat. Jangan ke sholat Jumat. Berbagai kewajiban dia tidak wajib. Karena salah satu syarat orang itu melakukan kewajiban, berbagai kewajiban, adalah karena dia adalah orang yang sadar, ya, bukan orang yang majnun, orang gila, ya. Dan ini disebutkan oleh hadis Nabi SAW, ya, rufi al qalam an salasin, ya, wa anin naim hatta yastayqid, ya, wa anis sabiyyi hatta yahtalim, wa anil majnuni hatta yafiq, wa anin naim hatta yastayqid, ya. Jadi Nabi SAW mengatakan tidak ada dosa bagi mereka siapa saja, ya, orang yang tidak melakukan kewajiban, siapa saja itu, yaitu orang anak kecil, sobi, ya hingga kemudian dia yahtalim, balik. Yahtalim itu adalah ditandai dengan mimpi basah, baliknya dengan mimpi basah. Yang kedua, ya orang gila majnun hingga kemudian dia sadar, atau yafik. Ya, gimana kalau sadarnya dia jarang-jarang sadarnya? Ya berarti saat dia sadar wajib. Saat dia nggak sadar, ya tidak wajib. Karena ada orang yang gilanya full, ya nggak sadar selamanya. Ada juga yang datang-datang. Maka para fuqaha mengatakan saat dia sadar wajib, saat dia tidak sadar berarti tidak wajib. Ya, dan seterusnya. Nah, yang berikut adalah ya adalah orang yang tertidur. Anin naim hatta yastayqidhah. Orang yang tertidur hingga kemudian dia bangun. Ya, mungkin saja kalau tidurnya lama, ya, itu seperti orang yang oh apa itu namanya? Ya, kalau sakit, ya, nggak sadarkan diri, ya mungkin saja seperti itu dihukumi, ya. Jadi dia meninggalkan kewajiban, dia nggak sadar 3 hari, ya, selama 3 hari dia meninggalkan kewajiban sholat misalnya, ya tidak wajib. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah merdeka, al-hurriyah. Jadi kalau budak dia beriman, ya dia sholat boleh, nggak ada masalah. Tetapi tetapi dia tidak wajib. Yang wajib itu orang merdeka, bukan budak. Yang berikut adalah wazdukuriyah. Ini syarat yang ke berapa nih? 5. Ya, syarat kelima adalah laki-laki.
Perempuan boleh nggak sholat? Boleh, nggak dilarang. Kalau dia sudah melakukan, maka gugur kewajiban sholat zuhurnya. Tetapi ya syaratnya tidak boleh bercampur baur dengan laki-laki. Berarti harus ada tempat yang dikhususkan bagi mereka yang terhindar dari penglihatan jamaah laki-laki. Ya, seperti itu. Yang keenam, wasihah, sehat. Kalau sedang sakit, ya itu tidak dibolehkan. Yang apalagi bisa eh, apa namanya itu, ya menyebabkan sakit orang lain. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan la dharara wa la dirar. Jangan menyakiti diri sendiri, ya, menyebabkan doror pada diri sendiri dan juga menyebabkan doror kepada orang lain, dilarang, ya. Jadi melalui hadis tersebut, kalau benar-benar orang sakit yang bisa menginfluence, bisa menyebabkan orang lain juga sakit, maka sebaiknya, bukan sebaiknya, bahkan tidak diwajibkan, ya, tidak diwajibkan untuk melakukan sholat Jumat. Jadi dia sholat zuhur di rumahnya, ya, itu kalau sedang sakit. Kalau sakitnya tidak menyebabkan doror kepada dirinya, artinya masih bisa dia sholat berjamaah, ya, sholat Jumat berjamaah dan juga tidak menyebabkan sakit bagi orang lain, ya, maka tidak masalah. Dia masih terkategori sebagai wajib melaksanakan sholat, asalkan mampu tidak menyebabkan doror pada diri sendiri, apalagi orang lain. Ya, yang terakhir yang ketujuh adalah wal istiqan. Ya, ini adalah orang yang mukim. Jadi kalau nggak mukim, ya, maksudnya orang yang tidak sedang safar, ya, maka wajib untuk melaksanakan sholat. Ya, jadi kalau mustatin namanya, mustatin orang yang mukim, maka wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya. Nah, syarat yang tiga di awal tadi sudah kita jelaskan, yaitu sudah kita jelaskan tadi ya, tentang muslim, balik, akil, yaitu sudah. Sementara ya, sementara yang merdeka, ya itu dalilnya apa? Bisa kita lihat dalam hadis, ya, dalam hadis uh, Tariq bin Syihab anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi SAW bersabda, al Jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'ah abdin mamluk aw imra'atin aw sabiyyin aw marid. Ya, bahwa sholat Jumat itu satu kebenaran hak wajib atas setiap muslim dilakukan secara berjamaah kecuali 4 kelompok orang. Hamba sahaya, perempuan, anak-anak, dan juga orang sakit. Ini hadis Abu Daud dan ini hadis sahih. Dalam hadis Jabir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريض أو مسافر أو امرأة أو صبي أو مملوك. Ya, dalam hadis Daruqutni Nabi SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wajib atasnya melaksanakan sholat Jumat di hari Jumat, kecuali orang sakit, kedua musafir, yang ketiga perempuan, keempat anak-anak, sobi, dan yang kelima adalah budak. Nah, di sini untuk melengkapi penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi ya terkait tentang 7 syarat, ya, 7 syarat orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat. Nah, adapun bahasan berikutnya, wasyaraitu fi'liha thalatha an takuna al-baladu misran aw qaryatan. Nah, ini syarat yang dalam fikih atau usul ini masuk sebagai ahkam ahkam al-wadhiyah namanya. Ada syarat, ada sebab, ya, ada al-man'i dan seterusnya. Ya, jadi ini disebut sebagai
syarat, ya syarat sholat itu bisa dilakukan Jumat itu. Artinya kalau tidak memenuhi tiga syarat ini, maka Jumat itu tidak bisa dilaksanakan. Gitu. Walaupun syarat yang di atas yang tujuh itu namanya syurut mukallaf, ya itu syarat mukallaf, ya atau sebut dengan yang ya syurutul mukallaf, ya untuk orang itu masuk kategori syarat wajib melaksanakan sholat, ya. Jadi untuk subjek yang melaksanakan sholat, kalau ini eh, syarat sholatnya itu sendiri bisa dilakukan atau tidak. Karena ya sholat itu ada waktunya, ada ketetapannya, ada syarat untuk pelaksanaannya. Maka syarat sholat itu bisa dilakukan itu ada tiga. Yang pertama, antakunal baladu misron au qaryatan. Jadi yang pertama ini, ya, bahwa tempat pelaksanaan sholat Jumat itu harus benar-benar tempat orang tinggal, bukan hutan. Jadi dia itu satu negeri, misron maksudnya, misron atau kampung lah gitulah. Misron itu mungkin di bawah kampung, apa di bawah desa, ya, misalnya satu, ya apa satu inilah. Itu memang tempat tinggal orang, gitu, misron, ya, misron itu. Misron lebih besar sih sebenarnya sih daripada Korea, ya mungkin satu kecamatan atau lebih luas dan satu kampung perkampungan, ya, dan seterusnya. Dan intinya sebenarnya yang dimaksud dengan Misron atau Korea di situ memang itu adalah tempat, itu kampung gitu. Kalau bukan kampung jangan. Contoh, kita lagi camping, campingnya di hutan, banyak orangnya di situ. Katakanlah hutannya masih jarak kita mukim gitu, bukan sebagai musafir kita. Boleh nggak kita melaksanakan di situ, walaupun itu adalah masih jarak di bawah 81 kilo, bukan jarak safar, ya. Karena tempat itu adalah hutan, bukan kampung, maka tidak ada kewajiban untuk melaksanakan sholat di sana sekalipun eh, apa banyak orang, ya, banyak orang itu. Kalau di mazhab Syafi'i syaratnya 40 orang misalnya, ya. Misalnya 40 orang pergi ke hutan, bukan kampung di sana. Wajib nggak sholat? Nggak wajib sholat. Ya, tidak wajib so sholat. Ya, ini penting ya Bapak Ibu sekalian karena masih banyak sekali orang-orang saudara kita salah dalam eh, apa memahami persoalan itu. Dalilnya apa? Nah, dikatakan di anan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu lam yusalluha illa hakadha. Wa kanas qabailul a'rab mukimin ya haula al-madinati wa ma kanu yusallunaha wa ma amarahum an-nabiyyu biha, ya wal misru ma kana fihi sukun qa'im wa amirun wa qadin wa qila ghairu dzalik. Bahkan syaratnya itu ya uh, lebih berat kalau di sini dikatakan di mazhab Syafi'i ini, ya karena bagi mereka Misr atau kampung itu mesti di sana itu ada pasarnya satu, ada pemimpinnya di situ, misalnya pemimpin kampungnya, kepala desanya, ada kodinnya, ada hakimnya di sana. Ya, kalau hakim kan biasanya setingkatnya kabupaten ya. Ya, biasanya hakim setingkatnya kabupaten, kodinya itu maksudnya hakim. Ya, dan ada yang mengatakan wakila ghairu dzalik. Ya, sebenarnya ini ada khilaf terkait tentang syarat ini, tapi sebenarnya kalau saya melihat ya syarat yang paling bisa diterima oleh semua pihak adalah tempat orang tinggal di situ. Dan itu perkampungan muslim, ya itu perkampungan muslim, ya yang pasti pasti ada ketuanya, nggak mungkin ketua kampungnya gitu kan, tidak mesti harus ada kodi di sana, hakim di sana, itu tidak mesti seperti itu, ya. Baik, nah intinya Nabi dan para sahabat mereka tidak pernah sholat di tempat-tempat yang seperti itu, yang bukan Mesir, bukan Korea, bukan kampung, ya. Oh, padahal ya di sana ada, sekalipun ada kabilah, ada orang yang tinggal di sana, ya, tetapi itu misalnya ya tempat tinggal yang tidak menetap, misalnya hanya sekedar ada orang tinggal di sana, kabilah. Makanya memang ada khilaf sih terkait tentang syarat kampung itu seperti apa. Ya, itu yang pertama. Ya.
Yang kedua, wa an yakunal adadu arba'ina min ahli Jum'ah. Jumlah orang yang mukimin, yang sholat di situ, dia harus mukimin, itu harus 40 orang jumlahnya. Ada khilaf terkait tentang jumlah sebenarnya. Berapa orang, ya, dan seterusnya. Di mazhab Syafi'i yang kuat memang adalah, ya, saya, oh, sebentar ya Bapak Ibu. Sebentar. Baik, jadi syaratnya 40 orang, ya, min ahli Jum'ah, yang memang mereka adalah memenuhi syarat mukallaf, ya. Makanya disebut sebagai min ahli Jum'ah. Artinya terpenuhi 7 syarat mukallaf yang kita sebutkan sebelumnya, ya. Nah, dalilnya apa? Ini berdasarkan dalil dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, juga Imam Al-Baihaqi, dari jalurnya sahabi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala madatis sunnatu anna fi kulli arba'ina fama fawqa dzalika jum'ah. Ya, di sini dikatakan bahwa ada sunnah, ya, sudah dipahami bahwa di setiap 40 orang atau lebih maka wajib Jumat. Imam Abu Daud dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, ya, meriwayatkan anna awwala man jama'a bihim As'ad ibnu Zurarah radhiyallahu anhu wa kanu yawma idzin arba'in. Yang pertama kali, ya, mengumpulkan orang-orang untuk sholat, ya, berjamaah sholat Jumat itu adalah As'ad bin Zurarah, dan kita tahu As'ad bin Zurarah ini, ya, adalah salah satu pemuka daripada Ansar, ya. Saya lupa dia kabilanya. As'ad bin Zurarah ini Aus, ya, kalau nggak salah, kabilah Bani Aus, ya. Kan ada Aus, ada Khazraj, ya. Kalau nggak salah dia dari Aus, ya. Dan ketika dia mengumpulkan orang-orang untuk sholat jamaah Jumat pertama itu, jumlah mereka adalah 40 orang. Maka betul ada khilaf, ya, terkait tentang jumlah melaksanakan sholat Jumat, ya. Ada yang mengatakan 12 orang. Nah, yang mengatakan 12 orang ini, ya, mereka mengambil dalil yang menjelaskan bahwa mafhumnya dipahami, ya, saat Nabi SAW berjamaah sholat Jumat berjamaah dengan mereka, ya, ketika eh, larangan berjualan di hari Jumat itu belum turun, orang-orang itu berkumpul di masjid, sholat berjamaah bersama Nabi, lalu keluar dan tersisa 12 orang. Sehingga kemudian dikatakan sholat berjamaah, sholat Jumat berjamaah sah sekalipun hanya 12 orang mustautin, orang yang mukim. Ya, ala kulihal, ya, syarat 40 orang ini, ya, ini adalah bukan berdasarkan akwalnya Nabi, tetapi mafhum, ya, mafhum sifat dan mafhum, ya, ada namanya mafhum, ya, mafhum sifat salatnya Nabi SAW, ya, secara fi'liyah, yang waktu itu mereka merekam bahwa Nabi SAW menjalankan sholat berjamaah sholat Jumat dalam kondisi 40 orang, 12 orang, ya, dan seterusnya. Ada sebagian pendapat fuqaha yang mereka mendasarkan kepada kata jamak itu sendiri. Sehingga apabila dengan 3 orang itu juga masuk dalam kategori jamak, sehingga sah-sah saja apabila kemudian, ya,
apabila kemudian melaksanakan sholat Jumat, ya walaupun hanya 3 orang. Wallahu a'lam bishawab. Dari ketiga pendapat ini, ya, adalah pendapat yang Islami, namun pendapat yang masyhur memang adalah 40 orang. Itu tidak ada khilaf itu, 40 orang itu. Maksudnya khilaf dari segi yang menolak itu, ya. Kalau khilaf dalam pengertian, oh tidak harus 40 orang, bisa 12 orang, ya itu ada. Tapi kalau khilaf maksudnya dalam pengertian mereka menolak yang 40 orang, ya itu tidak ada. Artinya semua para fuqaha sepakat bahwa 40 orang itu sudah pasti bisa melaksanakan sholat Jumat, ya. Jadi keluar hurujan anil khilaf itu 40 orang. Jadi pendapat ini memang pendapat yang cukup cukup kuat seperti itu. Bukan berarti pendapat yang lain lemah, karena semuanya memiliki landasan yang juga kuat, ya, cukup kuat. Namun saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan 40 orang mukimin, karena untuk satu kampung, ya, dikatakan kampung itu kan jumlahnya juga harus banyak, ya. Kalau cuma 3 orang itu bukan kampung namanya, ya, bukan kampung namanya, ya, mungkin kebun gitu. Jadi kalau kampung ya mesti jumlahnya akan banyak. 40 orang itu adalah mewakili 40 keluarga lah misalnya, ya kan itu lumayan, ya 40 kakak lah misalnya, itu kan sudah luar biasa, cukup banyak. Nah, Bapak Ibu sekalian, intinya pendapat yang terlepas keluar dari khilaf adalah 40 orang, ya sudah pasti pendapat yang paling kuat seperti ini. Lalu syarat yang ketiga, wa an yak wa an yakunal waktu baqiyan, waktunya masih ada, ya. Jadi waktunya masih masih ada. Kalau sudah keluar dari waktunya, ya, itu tidak dapat diterima. Dalam hadis Bukhari dan juga Muslim dari Salama ibn al-Aqwa, jadi an Salamata ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu qala, berkata, kunna nusalli ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam ala jumu'ata thumma nansarifu wa laysa lil hitani dhillu nastadhillu fihi, ya. Jadi dalam hadis ini, ya, menjelaskan bahwa Salamah bin Aqwa itu mengatakan, dulu kami itu sholat Jumat bersama Nabi, ya, lalu pas saat kami selesai nih, ya, mereka tidak mendapati lagi itu yang namanya apa, ya, al-hitan, ya, maksudnya tempat untuk bersombar, apa sih namanya, ya, tempat untuk lilunnya, ya, bayangan untuk kami berlindung. Artinya benar-benar eh, selesai sholat Jumat itu, ya, selesai sholat Jumat itu ada waktunya. Nah, kita perkuat lagi dengan hadis, ya, dari Sahal bin Sa'ad, dia berkata, ma kunna nakilu wala natagadda illa ba'dal Jum'ah. Ya, bahwa kita itu saat hari Jumat itu, ya, kita tidak bisa melakukan qailula sholat, ya, makunna nakilu wala natagoda, bahkan, ya, untuk makan gitu, makan siang setelah sholat Jumat. Artinya memang sholatnya di awal waktu, ya. Jumat itu di awal waktu zuhur, ya, tidak boleh di eh, tengah, misalnya sudah jam 2 itu nggak boleh, bahkan jam satuan ke atas sudah nggak boleh, ya, karena dia harus di awal waktu, ya. Jadi awal waktu eh, zuhur itu waktu untuk sholat Jumat. Baik, nah Bapak Ibu sekalian,
itu syarat ya, 3 syarat wajib sholat Jumat. Maksudnya Jumat itu bisa dilakukan. Dan fa'in kharajal waktu au udimatis syurutu suliyat dhuhran. Jadi kalau waktunya sudah keluar, ya, maka atau syarat tidak terpenuhi dari 3 syarat ini, maka tidak perlu melaksanakan sholat Jumat, ya. Yang dilakukan adalah sholat zuhur. Nah, di sini penting Bapak Ibu, ya, untuk kita pahami, saya ulangi, yang pertama, tempat boleh kita melaksanakan sholat Jumat itu apabila benar-benar itu di kampung, ya. Jumlah orang mukiminnya itu 40. Dan yang ketiga, sholatnya di awal waktu zuhur, bukan di tengah waktu, bukan di akhir waktu. Jumat itu tempatnya di awal waktu sholat zuhur, ya. Baik. Yang berikut Bapak Ibu sekalian, wa faraiduha salasatun. Fardu-fardu sholat Jumat itu ada 3. Yang pertama, khutbatani yakumu fihima wa yajlisu bainahuma. Ya. Jadi yang pertama ada 2 khutbah. 2 khutbah, di setiap khutbah itu berdiri imam khotibnya. Ya, khotibnya berdiri. Lalu syarat yang kedua, di antara 2 khutbah itu diselingi dengan duduk di antara 2 khutbah namanya. Nah, ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, ya, radhiyallahu anhu maqala, berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu qa'iman. Dahulu Nabi SAW itu berkhutbah berdiri, ya. Summa yaq'udu, kemudian duduk. Summa yaqumu, kemudian berdiri. Jadi 2 kali berdiri, 2 khutbah, dan ada 1 duduk di antara 2 khutbah, kama taf'alun al-an, sebagaimana yang kalian lakukan hari ini katanya. Dan ini disampaikan saat sepeninggal Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, kepada para tabi'in. Nah, dan yang terakhir, syarat yang ketiga, wa an tusalla rak'ataini fi jama'atin. Salatnya, ya, salatnya itu 2 rakaat, ya. Lalu dilakukan secara berjamaah. Nah, 2 rakaat itu berdasarkan ijma dan juga ada riwayat dari An-Nasa'i dan juga selainnya dari Umar radhiyallahu anhu qala, berkata, sholatul jum'ati rak'atan. Salat Jumat itu adalah 2 rakaat, ya. Ala lisani Muhammadin. Jadi itu hadisnya panjang sebenarnya, cuma langsung dipotong. Ala lisani Muhammadin, ya, berdasarkan lisannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ini Umar radhiyallahu anhu mengatakan ini berdasarkan hadisnya Nabi, penjelasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya itu, ya. Nah, lalu kemudian dikatakan berjamaah, ya, berjamaah. Li'annaha lam tusalla fi asri Nabi sallallahu alaihi wasallam wal khulafa'ir rasyidin illa kadzalik. Ya, karena memang, ya, Nabi tidak pernah sholat Jumat kecuali berjamaah. Artinya semua sholat Jumat yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya itu dilakukan secara berjamaah. Maka kalau dilakukan tidak berjamaah itu bid'ah jatuhnya. Walima rawahu Abu Dawud an Tariq bin Shihab radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahkan ada riwayat, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya, dari Tariq bin Shihab dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin. Nah, hadis ini menjelaskan lebih jauh, ya, dan ini hadis yang sudah kita baca juga tadi, bahwa sholat Jumat itu hakun wajib, benar-benar kebenaran yang sifatnya wajib, ya, maksudnya itu adalah kewajiban yang benar, diwajibkan atas setiap muslim, dilakukan secara berjamaah. Hadis Abu Dawud, ya. Baik. Selanjutnya hay'ah, ya, bentuk
pelaksanaan daripada sholat Jumat, ya. Jadi di sini dikatakan hay'ah, ya, hay'ah. Hay'ah itu sebenarnya secara bahasa artinya bentuk. Baik, wa hay'atuha arba'u khisal. Jadi sunnah sebenarnya. Hay'ah itu ya maksudnya sini adalah sunnah-sunnah dalam Jumat itu ada 4 macam. Satu, al-ghuslu wa tanzibul jasadi, mandi dan membersihkan badan. Yang kedua, walubzus thiyabi al-bidi, ya, al-bid, memakai pakaian yang warna putih. Yang ketiga, wa'khudz dzubur, ya, motong kuku. Dan yang keempat, wattib, memakai parfum, ya, memakai parfum. Enggak boleh saya kan? Baik. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Abi, ini dulu ya. Nah, ya, kamu kalau ngomong jangan pakai ini dong. Jangan tanya apa? Iya, apa? Sofa. Dari hadis dari Salman radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama tuh situ. La yagtasilu rajulun yaumal jum'ati wa yatatahharu mastata'a min tuhrin wa yuddahanu min duhnihi aw yamussu min tibi baitihi thumma yakhruju fala yufarriqu baina isnain thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yunsitu idza takallama al-imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan tidaklah seseorang dia mandi di hari Jumat, kemudian ya, jadi dia mandi di hari Jumat, dia melakukan tohara, ya, yang memang diwajibkan, ya, yang memang termasuk yang disunahkan. Seperti apa? Memotong kuku, mencukur kumis, ya, termasuk mohon maaf mencukur bulu kemaluan, ya. Lalu kemudian wayuddahana min duhnihi aw yamussu min tibi baitihi, dia memakai parfum, ya, summa yakhruju fala yufarriqu baina, kemudian dia keluar, ya. Jadi aslinya mandi di rumah, sucinya di rumah, wudunya di rumah, bersih-bersihnya semua di rumah, pakai pakaiannya di rumah, pakai parfumnya dari rumah, baru dia keluar, ya, untuk sholat. Ini sunnahnya seperti itu. Maka ya, eh, dan dia masuk ke masjid tidak yufarrik, memisahkan nih orang yang sudah duduk di sana, sudah berdampingan gini barisnya di saf, ya, disuruh geser-geser gini. Kalau suruh geser nggak boleh, karena pernah kejadian di kita, ya, disuruh geser itu karena pejabat mau sholat gitu, ya, seakan surga milik dia. Nah, ini juga repot, ini guyon ya tapi beneran, ya. Ini bahaya. Summa yusolli ma kutiba lahu. Ya, kemudian dia sholat yang memang diwajibkan, ya, termasuk sholat yang diwajibkan. Nah, ini sebagian para fuqaha mengatakan sholat yang diwajibkan, yang dimaksud itu adalah sholat uh, sunnah masjid, ya, karena berdasarkan hadis ini summa yusolli ma kutiba lahu. Ya, tetapi para fuqaha lain mengatakan ini maksudnya adalah sholat Jumat itu sendiri yang wajib, bukan sholat sunnahnya, ya, karena memang itu yang paling kuat. Lalu kemudian saat khutbah itu dia diam kalau imam itu sedang berbicara, karena kalau imam tidak berbicara boleh kita berbicara, ya, tidak sampai membatalkan Jumat. Karena yang terlarang oleh para fuqaha itu kalau khotibnya sedang berbicara, ya, itu kita tidak boleh berbicara. Walaupun tadi, ya, eh, khotibnya mengatakan idza idal imamu al minbar.
Ya, Nabi mengisi lusan. Benar ya. Baik, Afan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi ya penjelasan kita itu sampai di tadi ya. Nah, khotib ketika sedang berbicara, sedang berkhutbah, maka makmum itu tidak boleh berkata sedikit pun, ya. Sumayan situ idza takallama al-imam. Diam dan kata insat itu artinya sukut, ya. eh, Intibah was sukut, intimam was sukut. Ya, memperhatikan dan diam. Itu namanya insat. Insat bukan hanya tidak berbicara, tapi menyimak. Ya, bukan hanya diam, tapi juga menyimak. Boleh, boleh. Bisa. Ya, jadi senaya. Nih, Abi kasih dikit. Nah, Abi kasih dikit. Kamu mainnya sana ya. Nah, baik. Itu insat ya. Summa yansitu idza takallama al-imam. Ya. Nah, diam saat imam berbicara. Para fuqaha mengatakan kalau imamnya diam, pada dasarnya kita boleh mengeluarkan kata-kata. Ya. Memang ada hadis idza sa'idal imamul minbara, ya, fala yatakallam atau kama qala. Jadi ya, faman takallama faqad lagau. Jadi barang jika imam, maksudnya khotib ya, sudah naik mimbar, karena umumnya adalah khotib adalah juga imam. Jika imam sudah naik mimbar atau khotib naik mimbar, maka jangan berkata-kata. Siapa yang berkata-kata, maka dia sia-sia telah menyanyiakan pahala. Salatnya sah, tapi pahalanya sia-sia. Cece. Ya, pahalanya sia-sia. Tidak mendapatkan pahala. Makanya di sini dikatakan, kalau itu dilakukan, semua sunnah-sunnah dilakukan, illa ghufiralahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, maka dia mendapatkan ampunan di mana ampunannya adalah dari Jumat al Jum'atu ila al Jum'ati ghufira ila al Jum'ati ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosa yang dia lakukan antara Jumat dengan Jumat berikutnya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bapak Ibu sekalian, eh, ya mungkin sampai di situ dulu hai'ah ya. Hai'ah masih ada sih sebenarnya, sebentar ya. Kalau ada pertanyaan coba silakan akhiri. Baik. Ini bagian terakhir ya. Kalau belum ada pertanyaan, bagian terakhir. Wa yustahabul insatu fi waqtil khutbah. Jadi disunahkan sebentar. Sebentar sayangnya ambil ini di sini dulu. Wa yustahabul insatu fi waqtil khutbah. Jadi sangat disunahkan. Bahkan ya, ya ini maksudnya sunnah memperhatikan ya, tetapi wajib untuk diam ya, wajib untuk diam. Cece nggak boleh sayang. Ya sebentar sebentar. Ya udah bawa ke sana, kamu main sana. Sana. Main sana, main sana. Ya, ya. Main di sana ya. Baik. Wa yustahabbu al-insatu fi waqtil khutbah wa man dakhala wal imamu yaktubu shalla rak'ataini khafifataini thumma yajlisu. Jadi sangat disukai ya untuk memperhatikan diam saat waktu khutbah. Ini berdasarkan hadis ya dari Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit
ya. Ansit wal imamu yaktub faqad lagauta. Jika kamu berkata kepada temanmu, diam, ya, diam itu pada hari Jumat, ya, dan imam itu sedang berkhutbah, maka kamu telah melakukan amalan yang sia-sia, artinya menyia-nyiakan pahala faqad lagauta. Ya, ini menjadi sebab amal itu sia-sia, percuma. Amal value, ya, amal value. Jadi amal yang dilakukan eh, di sini tidak bernilai, tidak mendapatkan pahala. Iya, sini Abi. Ya, baik. Sudah. Main sana. Ya, hati-hati sana. Main di kamar ya. Baik. Nah, hadis tersebut hadis Bukhari dan Muslim, ya. Nabi SAW mengatakan seperti itu, dan juga dalam hadis Abu Daud yang diriwayatkan eh, Ali radhiyallahu anhu, "Wa man qala yaumal jum'ati li sahibi sah faqad laga, wa man laga falaysa lahu fi jum'atihi tilka syai'." Jadi barang siapa mengatakan kepada temannya di hari Jumat, sah itu maksudnya diam, ini namanya fi'lu amar, ya, fi'lu amar, eh, apa namanya itu? Jamid, ya, fi'lu amrin jamid, ya, sah, ya. Maka dia sungguh sia-sia melakukan aktivitas yang sia-sia. Nah, faman lago barang siapa melakukan aktivitas yang sia-sia, falaysa lahu fi jum'atihi tilka syai', maka dia tidak mendapatkan apapun dari Jumatnya, ya. Dia tidak mendapatkan pahala. Jumatnya sah tapi dia mendapatkan pahala. Nah, ini yang disebutkan dalam hadis tersebut. Jadi jadi sah itu uskut, ya, diam, sah. Sah itu diam. Baik. Eh, saya rasa sampai di situ Bapak Ibu sekalian, ya. Oh ya. Wa man dakhala wal imamu yaktubu shalla raka'ataini khafifatain. Jadi barang siapa yang masuk, ini maksudnya dia telat, ya, sholat Jumatnya, imam dia masuk, masbuk maksudnya, imamnya sedang atau khatibnya sedang khutbah. Apa yang dia lakukan? Dia boleh sholat tahiyatul masjid, sunnah muakkadah, sebagian para fuqaha mengatakan wajib, tapi dipercepat, ya, makanya disebut sebagai raka'ataini khafifatain, ya. Baru setelah itu baru dia duduk. Sebagian para fuqaha mengatakan ini wajib, tapi yang benar sebenarnya adalah sunnah. Dari hadis Jabir qala Ja'a Sulaikul, ya, Ghatafani yaumul Jum'ah. Mereka berdalil dengan hadis ini. Sulaik Al-Ghatafani, ya. Cukup, udah, Abi kasih sedikit, baru udah, ya. Abi kasih sedikit, udah. Sana main sana. Ya. Nah, jadi Sulaik Al-Ghatafani ini ketika dia masuk dan mendapati Nabi SAW sedang khutbah. Saat itu, ya, Nabi mengatakan kepadanya, ya Sulaik, ini Nabi sedang khutbah. Boleh seorang khatib sedang khutbah itu dia berbicara di luar khutbah, itu boleh, ya, untuk memberikan peringatan khusus misalnya pada fulan, boleh, ya. Nabi SAW mengatakan ini di tengah khutbahnya, ya Sulaik, farkarok atain, ya, berdiri, lalu sholatlah 2 rakaat. Nah, ini maknanya dalam apa? Majas mursal, ketika di Al-Qur'an kita mengatakan warka'u ma'ar rakiin, artinya sallu ma'al musallin, ya. Jadi sallu ma'al musallin. Salatlah kalian bersama orang-orang yang salat, itu warka'u ma'ar rakiin. Nah, karena kata Nabi pun juga menggunakan kata irka, farka, ya, rakaatain, maka salatlah 2 rakaat wa tajawwaz bihima. Ya, maksudnya segera gitu, ya, salatnya jangan lama-lama gitu. Idza jaa ahadukum yaumal jumu'ah wal imamu yahtub falyarka rak'ataini falyatajawwaz fihima. Ya, jadi ringankan sholatnya. Kalau sholatnya segitu jangan panjang-panjang, berarti Al-Fatihah sudah cukup sebenarnya 2 rakaat. Baik. Saya rasa sampai di situ. Silakan. Bikin foto. Jangan diinjak. Aduh. Foto. Ricky, foto.
Kalau ada Bapak Ibu mau bertanya silakan. Sudah, habis sudah nggak kasih lagi. Udah. Nggak boleh, nggak boleh. Ayo, Jus, ayo, Jus. Ayah, Riki ada? Ada yang mau di ini? Ada Bapak Ibu yang mau tanya? Silakan. Ricky kayaknya keluar ya Pak Ustadz. Oh ya, kalau ada langsung aja boleh, Bapak Ibu. Betul, Bapak Ibu. Kalau ada silakan. Kalau nggak ada ya kita selesaikan. Sepertinya nggak ada Pak Ustadz. Nggak ada ya? Ayo dah. Kita cukup ya Bapak Ibu sekalian, kita baca istighfar, hamdalah, doa majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Bapak Ibu, ada agak gangguan dikit nih. Sudah. Ya, terima kasih. Sampai ketemu di pekan berikutnya Bapak Ibu. Udah. Udah, kan tadi Abi udah bilang tadi sedikit udah. Kamu sudah sedikit. Kan itu nggak boleh untuk kamu. Tunggu Abi ini. Tunggu Abi matiin dulu. Abi matiin dulu ini laptopnya. Tuh. Syukran ya Bapak Ibu sekalian. Hmm. Nih, aku udah bisa.